saling tabrakan, manakala hukum gravitasi itu tidak presisi, tidak persis, tidak valid. Jadi di sana ada hukum yang membuat adanya saling terkait interaktif antara matahari dengan bulan, antara bulan dengan bumi, antara bumi dengan matahari, antara ketiganya dengan planet-planet yang lain. Itu semua adalah aturan hukumnya. Nah, seluruh hukum yang terkait dengan keperiadaan ciptaan itu disebut dengan hukum takwini. Salah satu contoh hukum takwini tadi adalah adanya hukum gravitasi yang di bumi dengan di bulan beda, di bulan dengan di Mars beda, di Mars dengan di Pluto beda, dan seterusnya. Masing-masing ada kadar kediriannya. Batu beda dengan air. Itu punya hukum takwini yang berbeda. Seluruh rangkaian itu ada masing-masing ada keterkaitan, keseimbangannya, keteraturan, kerapiannya, dan kesinergiannya. Kita nggak bisa deh. Paling bisa kita ya tercengang-cengang, tak aja. Betapa dahsyatnya. Kalau hukumnya saja seperti itu baru tentang gravitasi. Lalu bagaimana menciptakannya? Padahal menciptakan itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi, bukan meniru ya. Kalau meniru saja, saya pernah ngomong-ngomong, coba kau gambar sesuatu yang Anda tidak mencontoh sama sekali. Menggambar sesuatu yang tidak dengan mencontoh. Gambarlah sesuatu yang belum pernah ada. Ya, nggak bisa deh. Itu baru gambar, belum bikinnya. Belum bikin aturannya. Nah, seluruh hukum-hukum interaksi masing-masing kedirian ciptaan itu juga masih di backup lagi dengan satu hukum universal yang disebut hukum sebab musabab atau hukum sebab akibat. Itu juga disebut dalam hukum takwini. Jadi hukum takwini itu menyentuh seluruh keberadaan alam cipta, baik yang fisik maupun yang non-fisik, baik yang ada di dalam kediriannya maupun hukum yang menjadikan tertibnya interaksi antara makhluk satu dengan makhluk yang lain, antara bumi dengan matahari, dan seterusnya. Takwini. Jadi takwini hukum yang sudah didekretkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikadarkan sesuai pada posisi masing-masingnya pada seluruh ciptaan, dan yang hukum yang membackup-nya itu disebut dengan hukum takwini. Hukum takwini itu kita mau tidak mau ya sudah terjadi. Kita tahu atau tidak tahu ya terjadi. Rela tidak rela ya terjadi. Suka tidak suka ya begitu itu. Sebab akibat selalu ada, gravitasi itu selalu ada, udara, kalau api itu panas, kalau es dingin, itu semua ada masuk pada hukum takwini. Nah, lalu apa hukum tasri'i? Hukum tasri'i adalah hukum yang dikhususkan untuk pegangan bagi manusia dan jin, agar masing-masing manusia dan jin itu bisa menggunakan kehendak bebasnya dalam rangka menyempurnakan dirinya dan memfungsikan seluruh rahmat-rahmat itu sesuai fungsi yang semestinya. Nah, jadi itu undang-undang peraturan hidup untuk mensukseskan penyempurnaan manusia dan jin. Kita sementara ini tidak bahas jin, kita bahas manusia. Semua aturan-aturan atas kasih sayang Allah kepada kita agar kita tidak terlalu rumit untuk bisa menyesuaikan diri dengan seluruh hukum takwini yang ada, untuk menyesuaikan dengan masa yang akan datang yang kita tidak tahu apa saja hubungan yang terkait masa kini dengan masa yang akan datang. Bagaimana agar kita bisa memfungsikan masing-masing keberadaan cipta ini, kita fungsikan sebagaimana mestinya. Kalau itu kita mikir sendiri, kita bikin komitmen sendiri, kemudian kita bikin aturan sendiri, kita meracik hukum sendiri,
salah satu pancaran rahmat Allah adalah kita diberi panduan hidup, kita diberi rumus-rumus ini loh, agar kamu hidup mudah, agar kamu hidup simple, taktis, efisien, efektif, strategis, dan sahih. Ya, bagaimana agar bisa seperti itu? Bagaimana agar saya di dalam keluarga ini bisa mudah untuk mendapatkan ketenteraman? Bagaimana di dalam bisnis saya dengan mudah bisa mendapatkan kesempurnaan? Bagaimana dalam pertemanan? Bagaimana dalam bicara? Bagaimana dalam mendengar? Bagaimana dalam tidur? Bagaimana dalam jaga? Bagaimana dalam berpolitik, berekonomi, berbudaya? Bagaimana di dalam kita berkehidupan pribadi, berkehidupan bermasyarakat, berkehidupan sebagai bangsa, berkehidupan sebagai kaum, berkehidupan sebagai umat, berkehidupan sebagai warga dunia, dan nanti akan menyusul sebagai warga akhirat. Semua sudah dipresisikan di dalam hukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kasih sayangnya, diberikan itu hukum kepada kita. Hukum itu disebut hukum tasyri'i. Isinya adalah perintah dan larangan. Ya, hukum tasyri'i itulah yang merupakan salah satu anugerah, fasilitas, rahmat yang luar biasa untuk kita hidup bisa jauh lebih simpel, jauh lebih praktis, jauh lebih efisien, jauh lebih efektif, jauh lebih strategis, dan jauh lebih dibandingkan hukum-hukum kita menggunakan hukum buatan manusia. Misalnya bagaimana? Bagaimana ya hukum untuk mencari suami? Bagaimana ya hukum untuk mencari istri? Bagaimana ya hukum untuk dan lain-lain? Seluruhnya sudah dipandu di dalam hukum tasyri'i itu agar kita mudah. Nah, kalau kita mau sulit, bikin hukum sendiri atau impor itu hukum dari barat yang non-agamis gitu ya. Karena tidak semua barat pasti non-agamis ya, tapi kebanyakan budaya yang dari barat yang masuk ke sini itu adalah berbasis kepada non-agamis. Ya misalnya hukum pacaran, untuk mencari suami, mencari istri, pakai satu aturan main tertentu, yaitu pacaran. Nah, itu adalah import produk dari barat. Misalnya seperti itu. Tapi sekarang sudah menjadi lazim kan? Karena sudah menjadi umum, seakan-akan itu benar. Katanya Hitler, kalau sebuah kesalahan yang diulang-ulang 1000 kali, maka di mata masyarakat akan menjadi benar. Ya. Jadi, nah nanti kemudian hukum tasyri'i itu, kita masih dipilah-pilah lagi, kita diajari, kita diberi gurunya, kita diberi kitab sucinya, kita diberi contoh teladannya. Nah, itulah nanti kemudian yang kita sebut dengan hukum-hukum Islam. Secara spesifik adalah hukum-hukum fikih. Jadi hukum fikih itu mempermudah kita hidup, mempermudah kita mencapai ketenteraman, kedamaian, mempermudah kita untuk tidak punya penyakit pikiran, tidak mudah punya penyakit hati, iri, dengki, susah, gelisah, kecewa, dan seterusnya. Tapi kalau kita mau bikin hukum sendiri, kita untuk tentram saja sulit. Kalau kita mau pakai hukum buatan kita sendiri, kita mau tidak jadi orang yang suka sambat itu sulit ya. Pada umumnya kan kita kalau punya sesuatu sambat, kalau punya keuntungan disimpan, kalau rugi diiklankan dan seterusnya. Nah, jadi hukum tasyri'i itu merupakan rumus-rumus, merupakan peta, merupakan kompas agar kita bisa menyesuaikan diri dengan simpel terhadap seluruh hukum takwin yang ada. Ya, sampai nanti pembahasan semua sektor itu ada hukumnya, disebut hukum tasyri'i. Dan salah satu sifat dari hukum tasyri'i itu bisa hukum itu ditaati, bisa juga ditolak. Beda dengan hukum takwini. Kalau hukum takwini tidak bisa ditolak. Mau tidak mau begitu, tahu tidak tahu begitu,
rela tidak rela begitu. Tapi kalau hukum tasyri'i, kita bisa menentangnya. Nah, bagaimana yang menentang hukum tasyri'i? Ya, dia akan menimbulkan ekses-ekses negatif, sehingga dia harus bertanggung jawab. Manakala dia menggunakan itu dengan kehendak bebasnya, bukan karena dipaksa dan seterusnya. Kalau dipaksa, yang harus bertanggung jawab ya yang memaksa. Begitulah kira-kira. Jadi kalau kita mau mudah hidup kita, mau lebih simpel, lebih efektif, lebih strategis, lebih efisien, mari kita belajar hukum tasyri'i dan kemudian kita terapkan rumus dan kompas itu di dalam rangka perjalanan hidup kita menuju kebahagiaan. Kurang lebih seperti itu. Dan saya kembali kepada Mas Brian Sam. Waktunya ngopi sudah tiba. Monggo Siwo, silakan saya turun dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, kita akhiri sesi pertama. Setelah ini nanti kita akan kembali sharing bersama Siwo Agus Hidayat, masih dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, kita dengar dulu yang berikut ini. This is Light FM. www.litfmjakarta.com. Provided by Central Online. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. The best slow hit station. From the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. Phone number 6332-703. Fax number 634-2707. Short message service 0818-80158. Marketing Department 525-7892. or click www. www.litefmjakarta.com. The best slow hit station, 105.8 Light FM. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, kita lanjutkan kembali dalam berproses menuju kesejatian diri edisi hari ini Kamis tanggal 30 Oktober 2008. Dan di ujung telepon sudah tersambungkan kembali dengan teman sharing kita Siwa Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dan sekaligus Light Audience saya buka juga di line telepon 0216332705. Anda yang bisa mengakses kami melalui streaming di www.lightfmjakarta.com atau juga di Indovision ya, channel ID 204 di seluruh Nusantara. Silakan. Sekali lagi saya tunggu di 0216332705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Pak Wawan. Pak Wawan di mana Pak Wawan? Di Rajang, di Tangerang, Pak. Di Tangerang. Dipersingkat pertanyaannya Pak ya, silakan. Oke, Assalamualkum sih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut. Ini saya ingin bertanya. Sekarang ini kan banyak sekali istilah dengan hablum minallah dan hablum minannas gitu ya. Yang tidak saya pahami itu kenapa hablum minallah itu hubungan Allah dari manusia ke Allah gitu. Dari manusia ke Allah gitu kan. Sedangkan min itu artinya dari istilahnya gitu. Ya. Tolong penjelasannya sih, Pak. Iya, baik, terima kasih Pak Wawan di Tangerang. Iya. Terima kasih sih, Pak. Iya, Assalamualaikum Pak Wan. Yang lainnya silakan, masih saya tunggu satu penelpon terakhir di 0216332705. Iya. Baik, silakan. Assalamualaikum. Baik, terputus. Sambil kita menantikan telepon yang masuk, kita coba bacakan SMS terlebih dahulu sih, ya. Yang pertama ini dari, oke, kelihatannya ada masuk penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Boy. Mas Boy ya? Iya. Di mana Mas? Lagi di jalan. Di jalan. Dipersingkat pertanyaannya silakan Mas. Ya, Assalamualaikum Siwa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam Islam kan kita mengenal ada semacam kayak aliran-aliran yang kira-kira Syiah atau Sunni gitu ya. Aliran-aliran itu kan menuju semacam kayak keimanannya itu beraneka macam gitu sih, Pak. Maksudnya di dalam Islam sendiri yang hakikatnya itu Siwa menuju terhadap aliran Syiah atau Sunni yang kalau Siwa anggap sebagai tujuan Siwa sebagai memeluk agama Islam ini. Iya. Ya, terima kasih Siwa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih untuk Mas Boy di perjalanan. Baik, terima kasih sudah mengirim sudah telepon kami di 0216332705 dan kali ini saya coba bacakan SMS yang sudah masuk, tapi mungkin tidak semuanya ya karena memang waktu terbatas sekali. Yang pertama Siwo dari Marna di Tangerang Siwo. Marna di Tangerang. Assalamualaikum Siwo. Bagaimanakah untuk mencapai hakul yakin? Oke, itu yang pertama. Yang keduanya dari Mas Roni di Garut. Assalamualaikum Siwo. Berpikir yaitu adanya hubungan akal ke otak. Kalau yang dimaksud sadar, bagaimana? Dan bisakah akal menggerakkan fisik tanpa proses berpikir? Bagaimana? Kalau yang dimaksud sadar itu bagaimana? Dan bisakah akal menggerakkan fisik tanpa proses berpikir? Tuh, kamu dari Roni di Garut. Iya. Kemudian berikutnya dari Adit di Bandung. Apa syarat untuk membuka mata hati? Apakah bisa dipelajari hanya dengan meditasi dan wirid saja? Dari Mas siapa nih? Dari Adit. Adit di Bandung ya. Apakah syarat untuk membuka mata hati? Apakah bisa dipelajari hanya dengan meditasi dan wirid saja? Dan kapankah seorang menjadi balik dan akil balik? Gimana? Apakah hanya dengan meditasi dan wirid? Wirid. Iya. Dan kapankah seorang menjadi balik dan akil balik? Oke, baik. Itu SMS-nya ada satu terakhir sih, Wo. Yang terakhir dari Hartini di Jakarta Timur. Jika manusia sudah bernasuha untuk masuk surga atau masuk untuk bernasuha.
Jika manusia sudah bernasuha itu masuk surga atau neraka? Atau sebaliknya masuk neraka terlebih dahulu? Dan kenapa orang Islam, terutama kaum pria, boleh diperbolehkan untuk kawin 3 atau 4 kali? Seperti Nabi Muhammad. Nah, begitu sih, Wo. Poligami maksudnya mungkin. Baik, terima kasih, Wo. Itu saja SMS-nya tadi. Terima kasih sudah mengirimkan SMS. Mohon maaf tidak semua SMS bisa kami sharingkan malam hari ini ya. Monggo sih, Wo. Halo, Ya, sih, Wo. saya batuk, Mas Brian denger nggak? Monggo. Aduh. Ya, ini berarti ada 1, 2, 3, 4. SMS-nya 4. Teleponnya 2. Kita mulai dari yang menelpon. Penanya apa ya? Pemerhati kelima. Dari Mas On di Tangerang. Hablum minallah dan hablum minan nas. Kenapa dimaknakan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia? Padahal min itu kan terjemahannya kan dari. Kayaknya dulu pernah ya kita bahas beberapa tayangan gitu ya. Saya mendapatkan informasi dulu, ya gitu, hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah itu hubungan kepada Allah, jadi sifatnya vertikal, dan ada hubungan hablum minan nas itu hubungan kepada manusia yang sifatnya horizontal. Sering dicontohkan kalau puasa itu hablum minallah, kalau setelah Idul Fitri itu ada halal bihalal, itu hablum minan nas. Namun kemudian setelah saya lebih serius mempelajari ayat-ayat melalui para ahli tafsir dan terjadi komparasi tafsir-tafsir gitu ya. Kemudian saya sekarang ini lebih memahami bahwa kalau hablum minallah dimaknakan hubungan kepada Allah dan hablum minan nas itu dimaknakan hubungan kepada manusia, itu akan banyak terjadi kontradiktif dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Misalnya terkait kepada berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah misalnya. Dan tali Allah dan jangan ditafarruqkan misalnya. Ada lagi tafsiran-tafsiran yang terkait dengan ayat yang menyatakan bahwa dimanapun kalian berada, manakala Anda meninggalkan salah satu dari hablillah itu, maka pasti akan terjadi kerusakan dan pasti akan terjadi perceraian, misalnya seperti itu dan seterusnya. Dan akhirnya saya memahami bahwa habl minallah itu tidak sebagaimana saya memahami dulu waktu saya masih muda. Saya lebih memahami bahwa habl minallah adalah tali yang dari Allah. Bukan hubungan kepada Allah, tapi hubungan yang dari Allah. Dan habl minan nas itu adalah tali yang dari manusia. Nah, itu apa ya? Penjabarannya cukup menarik. Kurang lebihnya yang saya pahami kemudian bahwa habl yang minallah itu adalah basicnya adalah wahyu. Habl yang minallah itu adalah wahyu, sementara habl yang minan nas itu bentuknya adalah para guru-guru wahyu. Jadi di situ terkait dengan Al-Quran dan terkait kepada figur Al-Quran. Habl minallah wa habl minan nas. Manakala dua hal itu kita ketinggalan terhadap itu, maka yang terjadi dimanapun, kapanpun, relasi manapun, komunitas manapun, yang terjadi akan tercerai-beraikan. Ya, kurang lebih seperti itu yang saya pahami. Jadi, saya punya dua tahapan pemahaman terhadap istilah ini, sebelum dan sekarang. Saya menggunakan yang saya lebih memahami sesuai dengan argumen yang saya pahami, bahwa habl minallah adalah tali dari Allah, bukan hubungan kepada Allah, tapi dari. Kemudian habl minan nas adalah tali yang dari manusia.
yang dibahas di dalam pemahaman saya terhadap kajian-kajian tafsir itu habal minallah itu terpusat kepada wahyu, meskipun ada uraian-uraian detailnya. Kemudian habal yang minan nas itu dia berpusat kepada para ahli Quran, jadi manusia Quran. Meskipun juga pembahasan detailnya cukup banyak dan menarik. Kira-kira itu yang saya pahami. Ya sayangnya, bukan sayangnya sih, sepanjang masing-masing kita berproses nggak jadi masalah. Tetapi kalau di masyarakat pada umumnya masih dipakai, bukan sekedar masyarakat kelas bawah, tapi bahkan kalau kelas menengah ke atas itu masih menggunakan bahwa hablum minallah itu hubungan kepada Allah. Dan saya dulu juga tertarik seperti Mas Wawan tadi, loh min kok bisa dimanakan ilah itu gimana? Itu kaidah dari mana ya? Dan dari seluruh sisi saya tidak menemukan adanya dukungan argumen bahwa min bisa dimaknakan ilah. Min itu bahasa Indonesia dari, sementara kalau ke itu bahasa Arabnya ilah. Jadi hablun minallah dimaknakan hablun ilallah. Hablun minanas dimaknakan hablun ilan nas. Bagaimana bisa begitu? Nah, untuk menjawab pertanyaan bagaimana bisa begitu itu, saya tidak mendapatkan dukungan-dukungan yang kuat dalam bentuk argumentatif. Nah, tetapi kalau hablun minallah itu min dimaknakan sebagai dari, itu dukungan-dukungan argumentatifnya cukup memuaskan, paling tidak bagi saya. Maka saya mengambil yang kedua. Kurang lebih seperti itu Mas Wawan. Dan Mas Boy di jalan, dalam Islam itu ada aliran-aliran. Beliau menyebut ada Sunni dan ada Syiah. Ya, maksudnya Sunni itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebut dengan biasanya pengikutnya, komunitas di dalamnya disebut Sunni. Kemudian ada aliran Syiah, pengikutnya disebut Syi'i. Jadi bukan Sunni dan Syiah. Kalau Sunni dan Syi'i gitu ya. Kalau Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah gitu. Atau Sunnah dan Syiah. Kalau Sunni dan Syi'i. Nah, itu masing-masing punya keyakinan yang beraneka macam. Ya sih. Nah, dalam rangka untuk menuju ke hakikat, Siwo menggunakan yang mana nih? Saya punya prinsip begini. Kebenaran itu harus argumentatif. Itu yang pertama. Dan sepanjang itu argumentatif, jadi argumentasinya bisa kita pahami, maka dari manapun kebenaran harus kita ambil. Jadi saya dulu sih begitu ya, saya harus mempunyai independensi dari nama-nama aliran, nama-nama mazhab. Jadi bagi saya tidak penting apakah itu Sunnah atau Syiah, itu menurut saya sekedar nama-nama saja, karena memang adanya komunitas sehingga perlu ada nama itu. Tetapi menurut saya kalau kita kemudian sudah mengkotak-kotakkan seperti itu, aku pilih Sunni aja deh, atau aku pilih Syi'i aja deh, kita akan terbatasi ruang berproses kita, dan kita akhirnya terbatasi juga oleh sumber-sumber informasinya, kita terbatasi lagi oleh kotak-kotak dari skop wawasan kita. Maka saya tidak penting apa Sunni apa Syi'i, apa Sunnah apa Syiah. Yang penting manakala argumentasinya bisa saya pahami dan argumentasi itu memenuhi syarat-syarat yang mendukung kebenaran, paling tidak menurut sepanjang yang saya mampu memahami syarat-syarat itu, maka itu saya ambil dari manapun. Ya, jadi menurut saya nama-nama itu tidak penting. Tapi yang terpenting adalah apa produk kebenaran yang ditawarkan oleh masing-masingnya. Ya, apakah ilmu-ilmu yang ditawarkan oleh masing-masingnya. Dulu waktu kecil saya tidak tahu kalau saya ini NU. Ya tahunya saya Muslim. Oh, setelah gede, oh ternyata saya itu NU, bukan Muhammadiyah. Nah, setelah tambah gede lagi, saya tidak merasa bahwa ternyata saya itu NU, dan NU itu bagian dari Sunnah. Jadi saya orang Sunni ya, tapi saya nggak sadar, saya nggak ngerti. Setelah saya belajar, oh ternyata ada
Sunnah, ada Syiah, dan NU itu masuk kepada mazhab-mazhab kecil yang ada di dalam Ahlus Sunnah. Jadi saya pernah menjadi orang NU tanpa sadar saya orang NU. Waktu saya paham bahwa ternyata NU itu bagian dari Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya juga gak ngerti pada saat itu. Baru setelah mulai berproses, kemudian suka avanturir ke sana kemari, nyari tambahan, berproses, ada banyak perbandingan, baru kemudian saya tahu, ternyata yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu begini, yang disebut Sunni itu begini, yang disebut Syi'i itu begini. Kedua-duanya mengajak saya, yuk ke surga yuk, kurang lebih begitu. Ya, saya akan bandingkan dua ajakan kalau kita bahas tentang Sunnah dan Syiah. Saya bandingkan saja keduanya, mana argumentasi yang lebih valid. Saya tidak peduli itu dari Sunni atau dari Syi'i, yang penting manakala argumentasinya mendukung syarat-syarat kebenaran, paling tidak yang saya pahami, itu aja yang saya ambil. Dan kalau saya ditanya, saya Sunni atau Syi'i? Saya akan jawab, saya seorang Muslim yang sedang berproses. Ya. Dulu memang saya NU, tapi setelah itu saya melanglang, saya pernah jadi Muhammadiyah, saya pernah menjadi Islam Jamaah, saya pernah menjadi Ingkar Sunnah, saya pernah menjadi Ahmadiyah, saya pernah menjadi dan lain-lain. Sekarang ini saya malah bingung. Makanya saya tidak mempermasalahkan baju, saya tidak mempermasalahkan bendera, saya tidak mempermasalahkan nama-nama, tapi yang saya permasalahkan adalah mana itu kebenaran, apa argumentasinya. Kalau ada dua mazhab yang menawarkan kebenaran, saya banding argumentasinya, yang lebih bisa saya pahami, lebih valid argumentasinya, itu yang saya ambil. Tidak peduli itu dari manapun. Akhirnya kaidahnya menjadi taati kebenaran yang dipahami sekarang. Selalu mencari kebenaran yang lebih tinggi, berpindah kepada kebenaran yang lebih tinggi, dan seterusnya, agar kita selalu berproses untuk menyempurnakan kebenaran diri. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau pernah ada orang mengatakan, Siwo ini orang Sunni, bentar dulu, sampai tergesa-gesa, Mas. Atau mungkin sampean tahu saya waktu zaman lampau saya. Atau ada orang mengatakan, Siwo itu Syi'i misalnya. Nah, bentar dulu, Mas. Sampean mengikuti perkembangan saya atau tidak? Saya itu orang yang hampir selalu berubah dan berubah. Jadi kalau penjenengan ngeplot saya pada sesuatu halte, sebenarnya harus ngikutin dulu halte saya sudah berpindah atau belum. Ya, jadi begitu ya. Ada sih yang mempertanyakan dan mengkonfirmasi, mencari klarifikasi by phone, by HP gitu ya. Ya termasuk kepada saya ini bermadhab apa gitu. Maka sama saya jawab, saya seorang Muslim yang sedang berproses. Nama madhab bagi saya tidak penting. Yang penting adalah produk kebenaran yang ditawarkan oleh masing-masingnya. Karena kalau saya bisa memahami, di sana ada kebenaran yang argumentatif. Jangan lupa, tanda petik, garis bawah, argumentatif. Jadi bukan sekedar klaim, ini benar, itu salah. Saya tidak ingin lagi hal yang seperti itu. Tetapi ini benar, argumentasinya begini. Ini benar, argumentasinya begini. Ini salah, argumentasinya begini. Jadi tidak main klaim-klaiman. Mainnya adalah perbandingan argumentasi. Kurang lebih seperti itu. Dalam istilah teknis disebut perbandingan dalil, perbandingan hujah. Ya, waktunya mepet sekali. Waduh. Itu tentang Sunni dan Syi'i. Kemudian dari Mas Marna di Tangerang, bagaimana mencapai hakul yakin? Wah, ada ilmu yakin, itu keyakinan yang berdasarkan ilmu. Ada kemudian ainul yakin, keyakinan yang berdasarkan syuhud, pandangan, mata hati. Dan ada kepada hakul yakin, yaitu dia sudah menjadi. Ya, kurang lebih begitulah. Kalau kita tentang tauhid misalnya ya, kalau kita belajar tauhid dari sisi argumentasi, filosofinya, rasionalitasnya, nah itu berarti kita sampai kepada yakin, tapi pada daratan ilmu yakin. Nah, kita mau masuk lebih tinggi lagi, kita sucikan diri kita, dan kita selalu fokus terhadap tujuan hidup kita
kita selalu berjalan menuju Sang Maha Pencipta, maka kita akan mendapatkan sesuatu pencerahan yang luar biasa yang disebut dengan ainul yakin. Jadi kita bisa melihat Allah. Maaf, kalimat ini tanda petik ya. Saya bisa melihat alam barzah, saya bisa melihat alam akhirat, saya bisa melihat surga dan neraka dari dunia ini misalnya begitu. Itu ainul yakin. Jadi dia sudah mempunyai basirah. Hakul yakin, saya sudah menjadi insan ilahi ya. Saya sudah menyatu dengan sifat-sifat Allah. Itu disebut dengan hakul yakin. Kurang lebih seperti itu kalau kita kaitkan dengan masalah tauhid. Kalau masalah yang lain, ya lain lagi. Misalnya begini, begitu pintu diketuk, tak, ilmu saya mengatakan ada tamu. Itu ilmu yakin. Tetapi ainul yakin pada saat saya buka pintu, oh iya, saya melihat betul itu ada tamu. Ya. Nah, akan menjadi hakul yakin bahwa saya dan dia itu satu. Saya dan dia itu satu. Saya sebagai tuan rumah tapi juga sebagai tamu, sekaligus saya sebagai tamu tapi juga sebagai tuan rumah. Pada saat saya bilang api, ya penjenengan sudah punya ilmu yakin bahwa api itu panas berdasarkan pemahaman. Nah, pada saat penjenengan melihat api, oh ya api itu seperti itu, penjenengan disebut ainul yakin. Tapi pada saat penjenengan sudah menjadi api, penjenengan juga bisa panas seperti api, maka sudah disebut sebagai hakul yakin. Kurang lebih seperti itu.